Selamat pagi anak-anak kami semua. Pada hari ini kita bertemu kembali di mapel dasar desain grafis. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai worksheet daripada CorelDRAW. Sebelum kita masuk kepada worksheet CorelDRAW, kita harus mengetahui bagaimana mengaktifkan software CorelDRAW tersebut. Langkah pertama, double klik ikon CorelDRAW. Langkah kedua, klik New Blank Document. Langkah ketiga, klik OK. Itulah langkah mengaktifkan software CorelDRAW. Setelah kita jalankan CorelDRAW, maka akan kita lihat bagaimana worksheet atau lembar kerja daripada software CorelDRAW tersebut seperti yang tampil di layar monitor. Yang pertama, itu dikatakan menu bar, yang mana isi daripada menu bar ini terdiri dari beberapa menu. Dan setiap menu, apabila kita aktifkan, terdiri dari beberapa instruksi di dalam menu file tersebut. Misalnya contohnya menu file. Yang kedua, standar toolbar, di mana standar toolbar ini terdiri dari beberapa icon yang dapat kita gunakan untuk mengaktifkan atau menyimpan file atau objek kerja yang kita kerjakan. Contohnya misalnya icon yang kedua, yaitu open, berarti fungsinya ini membuka file yang pernah kita simpan di dalam PC kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, property bar. Nah, di mana fungsi daripada property bar? Untuk memformat objek yang kita kerjakan. Salah satu contohnya misalnya dapat kita lihat nantinya untuk mengubah garis objek kerja yang kita kerjakan. Yang berikutnya yaitu toolbox, di mana toolbox ini terdiri dari beberapa icon. Dan dari toolbox inilah kita menggambar objek yang kita kerjakan. Contohnya misalnya membuat lingkaran. Berarti kita cari nanti icon di toolbox yang menggunakan elips atau lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu color palette. Nah, di mana fungsi daripada color palette adalah untuk memberi warna pada objek kerja kita dan keterangan-keterangan dari objek kerja tersebut. Yang berikutnya adalah drawing window, di mana posisi atau letak daripada drawing window ini ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di sebelah atas, ada di sebelah bawah daripada bagian printable page. Nah, inilah daerah kita bekerja atau menggambar ataupun mendesain objek. Yang berikutnya adalah printable page, di mana fungsi daripada printable page adalah untuk mencetak objek yang kita kerjakan ke kertas printer. Yang terakhir adalah halaman aktif, yang mana fungsi daripada halaman aktif ini menandakan atau menunjukkan di posisi mana kita sekarang bekerja. Itulah bagian-bagian daripada worksheet daripada CorelDRAW. Untuk lebih lanjutnya dapat anak kami lihat keterangan daripada bagian-bagian worksheet CorelDRAW di slide berikutnya. Yang pertama misalnya menu bar. Yang kedua standar toolbar. Yang ketiga property bar. Yang keempat color palette. Yang kelima printable page.
Yang keenam, drawing window. Yang ketujuh, toolbox. Inilah keterangan daripada worksheet software CorelDRAW. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami mengerti dan Bapak ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.